Kita belajar yuk, agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa, kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama yaitu Angelina Putri Arvita, yang kedua Bayu Devriansah, yang ketiga Ruri Handalusia, yang keempat Nuri Safitrianti, dan yang kelima yaitu Firina Ragil SR. Kami akan mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran matematika bagi anak berkebutuhan khusus. Pertama yaitu prinsip pembelajaran untuk anak kelainan penglihatan. Pembelajaran bagi anak tunanetra merupakan proses interaksi antara peserta didik tunanetra dengan lingkungannya, dan atau proses penciptaan sistem lingkungan, yaitu seperangkat peristiwa yang dirancang untuk mendorong, menggiatkan, mendukung, dan memungkinkan terjadinya pembelajaran bagi anak tunanetra, sehingga terjadi perubahan perilaku anak tunanetra ke arah yang lebih baik. Prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam layanan pendidikan anak tunanetra adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip totalitas. Prinsip totalitas adalah azas keutuhan di dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak tunanetra. Yang kedua, prinsip kekonkretan. Prinsip kekonkretan adalah azas konkret atau nyata dalam pemberian layanan pendidikan bagi anak tunanetra. Yang ketiga, prinsip aktivitas. Prinsip aktivitas adalah azas mengaktifkan anak dalam layanan pendidikan anak-anak tunanetra. Yang keempat, prinsip individual. Prinsip individual adalah azas perbedaan individual dalam layanan pendidikan anak-anak individual dalam layanan pendidikan anak-anak tunanetra. 5. Prinsip berkesinambungan. Prinsip berkesinambungan adalah azas berkelanjutan dalam layanan pendidikan anak-anak tunanetra. Kedua, prinsip pembelajaran untuk anak gangguan pendengaran. Prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam layanan pendidikan anak tunarungu yakni sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sikap keterarahan wajah atau face to face. Keterarahan wajah yang baik merupakan dasar utama untuk membaca ujaran atau untuk menangkap ucapan orang lain, sehingga anak dapat memahami bicara orang di sekitarnya. Yang kedua, sikap keterarahan suara. Keterarahan suara adalah sikap untuk selalu memperhatikan suara atau bunyi yang terjadi di sekelilingnya dan perlu dikembangkan pada anak tunarungu agar sisa pendengaran yang masih dimilikinya dapat dimanfaatkan guna memperlancar interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya. Yang ketiga yaitu tanggap terhadap apa yang ingin dikatakan anak. Bila pada situasi tertentu anak tunarungu menggunakan salah satu bentuk cara berinteraksi, maka sebaiknya kita segera tanggap apa yang diamatinya, lalu kita mencoba menghubungkan dengan apa yang dia ingin katakan, sehingga kita dapat membahasakannya dengan tepat. Yang keempat, berbicara dengan lafal yang jelas. Guru tunarungu harus bisa berbicara dengan tenang. Tidak boleh terlalu cepat, pelafalan harus jelas, kalimat yang diucapkan harus simpel, dengan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh anak. Serta apabila ada kata-kata yang penting, perlu ditulis di papan tulis. Yang kelima, penempatan tempat duduk yang tepat. Posisi tempat duduk siswa tunarungu harus yang memungkinkan siswa tunarungu dapat dengan jelas memperhatikan wajah guru. Siswa tunarungu yang belajar di kelas reguler hendaknya ditempatkan pada posisi bagian depan untuk memudahkan dia membaca ujaran guru. Yang keenam, penggunaan media pembelajaran.
Penggunaan media pembelajaran merupakan sesuatu yang harus diupayakan untuk mempermudah anak tunarungu memahami materi yang diajarkan. Yang ketujuh, meminimalisasi penggunaan metode ceramah. Oleh karena anak tunarungu mengalami kesulitan untuk memahami ucapan guru, maka dalam proses pembelajaran harus menghindari penggunaan metode ceramah, sehingga dominan tanpa dukungan media pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, prinsip pembelajaran untuk anak dengan gangguan intelektual. Prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam layanan pendidikan bagi anak tunagrahita yakni: yang pertama, prinsip kasih sayang; yang kedua, prinsip habilitasi dan rehabilitasi; yang ketiga, prinsip keperagaan; yang keempat, prinsip skala perkembangan mental; yang kelima, prinsip kecakatan motorik; yang keenam, prinsip pengulangan; yang ketujuh, prinsip korelasi; yang kedelapan, prinsip maju berkelanjutan; dan yang kesembilan, prinsip individualisasi. Yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran untuk anak dengan gangguan fisik. Prinsip dasarnya diantaranya yaitu: yang pertama, prinsip multisensori; yang kedua, prinsip individualisasi; yang ketiga, pengembangan minat dan bakat; yang keempat, kemampuan anak; yang kelima, model; yang keenam, pembiasaan; yang ketujuh, latihan; yang kedelapan, pengulangan; dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu penguatan. Yang kelima, prinsip-prinsip pembelajaran untuk anak autis diantaranya: yang A, terstruktur; yang B, terpola; yang C, terprogram; yang D, konsisten; dan yang E, kontinu. Materi yang dapat kami sampaikan, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah selesai belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam.